Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam. Lemaskanlah tubuh Anda dalam tiap hembusan. Tidak perlu terburu-buru. Tenang saja. Anda cukup mengada saja. Bapa Surgawi ada di sini bersama Anda. Semakin Anda mengenalnya, semakin Anda dapat mempercayainya. Ia sangat bisa dipercaya, setia, dan sangat baik. Bapa Surgawi, aku membuka hatiku kembali di waktu tenang ini. Aku bersyukur atas semua berkat-berkat kecil yang ada hari ini. Dan kuserahkan lagi rasa sakit dan kekecewaanku. Aku melepaskan semua yang telah melukaiku ke dalam tangan-Mu. Dan kupercayakan semua ini kepadamu. Biarlah Roh-Mu dekat padaku ketika aku mendengar firman-Mu. Bantulah aku memahami apa yang hendak Engkau katakan. Kejadian 5 ayat 21 dan 25-27 berkata, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamekh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakan Lamekh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Kejadian 5 adalah silsilah yang mencatat nama-nama aneh dan juga hidup yang panjang. Catatannya mulai dari Adam sampai Nuh, hingga mempersiapkan kisah air bah. Ada satu karakter penting dengan nama yang kuno, Metuselah. Nama Metuselah kurang lebih berarti ketika ia mati, itu akan tiba. Anda lihat, ayahnya adalah seorang nabi bernama Henokh. Kita tahu dari kitab Yudas bahwa Henokh melihat bahwa penghakiman Allah akan datang. Demikianlah ia menamai anaknya. Entah bagaimana Henokh tahu bahwa setelah anaknya mati, penghakiman Allah akan mulai. Demikianlah terjadi. Air bah datang di tahun Metuselah meninggal. Namun, ada satu hal indah yang perlu kita renungkan di dalamnya. Metuselah sebenarnya adalah perwujudan kasih Allah dalam menunda penghakimannya. Metuselah hidup paling lama dibandingkan orang-orang lain. 969 tahun. Allah memberi orang-orang di dunia waktu hampir 1000 tahun untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Dosa dan kejahatan telah memenuhi dunia. Keadilan harus dijatuhkan. Namun, indah sekali karena kasih Allah jauh melebihi hidup manusia. Apakah arti kasih Allah dalam hidup Anda? Cobalah renungkan beberapa saat dan bersyukurlah akan kasih dan kesabarannya yang besar bagi Anda. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan.
biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kaki hingga kepala. Ketika Anda sampai ke mata, bayangkanlah Anda melihat isi pikiran Anda. Mari tinggalkan sejenak semua pikiran yang mengganggu dan hiruk-pikuk hari ini. Datanglah ke hadirat-Nya untuk berdoa. Allah menanti Anda. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, betapa indah harta yang ada terdapat dalam Alkitab. Begitu banyak permata yang bisa aku temukan. Terima kasih karena Engkau menjaga Metusela hidup lama dibandingkan siapapun juga. Sehingga aku dapat melihat besarnya kasih-Mu kepada umat manusia. Terima kasih karena Engkau memberikan banyak kesempatan untuk kembali padamu. Tuhan, berilah aku kasih untuk melihat belas kasih-Mu. Bahkan ketika hal-hal mengerikan terjadi dan menyakitiku di dunia ini. Dua Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, biarlah jiwaku tenang dalam kebaikan-Mu. Meski kekacauan terus terjadi di dunia ini, bawalah aku kembali untuk bertobat dan percaya padamu, selagi masih ada belas kasihan-Mu pada waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.